Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Mukhyar Buhari di channel YouTube saya Membaca Makna. Pertemuan kita kali ini tidak seperti biasanya yang kita biasa membahas tentang berbagai persoalan kehidupan yang kita teropong dari sudut pandang filsafat. Tetapi kali ini kita akan bertemu dengan mengunjungi mahasiswa saya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Stit Al-Kifayah Riau dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kepada adik-adik mahasiswa saya di Stit Al-Kifayah Riau, selamat bertemu dengan saya, selamat mengikuti hidangan materi kuliah ini. Kali ini Anda semua akan saya ajak untuk membicarakan tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Dan untuk pertemuan kita yang pertama ini, kita akan melakukan pembahasan atau akan mendiskusikan aspek-aspek dasar dari administrasi dan supervisi pendidikan. Mari kita mulai dari pengertian administrasi. Kalau kita lihat dari makna kata dari administrasi, sesungguhnya administrasi itu berasal dari bahasa Belanda, administratie. Di bahasa Indonesia kan menjadi administrasi. Sebenarnya banyak ahli yang berpendapat lebih tua lagi administrasi daripada manajemen, lebih luas lagi administrasi daripada manajemen. Tetapi mengapa administrasi dalam konteks keilmuan seolah-olah menjadi tergerus ya, atau tidak begitu dikenal, atau pamornya agak sedikit redup dibandingkan manajemen. Contohnya di perguruan-perguruan tinggi kita sering menemukan ada program studi manajemen. Bahkan kita juga bisa menemukan sekolah tinggi ilmu manajemen. Tapi program studi atau jurusan-jurusan administrasi kurang begitu menarik atau kurang begitu banyak peminatnya. Padahal menurut sebagian ahli, administrasi itu lebih tua dibandingkan manajemen. Nah, kenapa bisa terjadi seolah-olah redup seperti ini? Karena administrasi itu berasal dari Belanda, dibawa dari Belanda, diperkenalkan oleh Belanda, sedangkan manajemen itu dari Amerika. Nah, sementara itu yang menguasai percepatan teknologi informasi itu adalah Amerika. Jadi memperkenalkan manajemen itu jauh lebih masif, jauh lebih bertajilah begitu. Amerika menguasai jagat informasi di dunia ini dibandingkan Belanda, sehingga manajemen itu lebih menarik, lebih indah, lebih menggoda dalam tanda kutip dibandingkan dengan administrasi. Tetapi terlepas daripada itu, administrasi merupakan hal yang amat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kehidupan masyarakat juga sering administrasi ini dikecilkan maknanya. Contoh, misalnya Anda berurusan sesuatu gitu ya, berurusan sesuatu di tempat sesuatu, lalu Anda ingin memberikan uang tips kepada orang yang membantu Anda mempercepat urusan Anda ini tadi. Itu biasanya Anda akan mengatakan, mohon maaf Mas, ini administrasinya berapa ya? Nah, seolah-olah administrasi itu dianggap sebagai bentuk kata bentuk kata menegosiasikan tips pembayaran dari orang yang mendapatkan jasa atas orang yang memberi jasa gitu. Dan itu terjadi
terjadi di banyak tempat begitu ya. Bukan maksudnya untuk menyogok, bukan maksudnya untuk melakukan dalam yang lebih besar disebut KKN, bukan, tetapi sebagai tanda ucapan terima kasih orang yang sudah diberikan pertolongan kepada orang yang menolongnya. Lalu dia mengatakan, mohon maaf Mbak atau Mas atau Ibu, ini administrasinya berapa ya? Nah, bentuk-bentuk seperti ini membuat administrasi itu menjadi kecil gaungnya, menjadi kecil marwahnya. Padahal administrasi itu tidak sesempit makna yang demikian. Nah, yang ketiga yang membuat administrasi ini menjadi tidak menjadi hilang pamor dibandingkan manajemen adalah administrasi dianggap sebagai pencatatan surat masuk, surat keluar. Jadi dianggap administrasi ini adalah pekerjaan pengarsipan di kantor. Sehingga kalau kita lihat di kantor, kalau Anda pergi ke kantor, itu sering kita misalnya ingin berurusan atau ingin memasukkan surat atau ingin mengurus sesuatu yang berkaitan dengan surat menyurat, kita akan bertanya, ini bagian administrasinya mana ya? Atau misalnya kita ingin menitipkan surat. Kita ingin menitipkan surat, ingin menitipkan proposal misalnya di sebuah kantor atau di sebuah instansi, apakah itu instansi pemerintah ataupun instansi swasta, kita sering mengatakan begini, mohon maaf Bu, saya ingin mengajukan proposal, boleh tolong ditunjuk di mana ruang administrasinya. Nah, jadi itu yang ketiga, membuat administrasi ini kalah pamor dibandingkan manajemen. Apalagi yang berikutnya, di dalam kantor itu sendiri, coba Anda lihat itu ya, hanya bagian untuk menerima pendaftaran mengikuti webinar itu bisa disebut bagian administrasi atau pengadministrasian. Nah, jadi menjadi kecil gaungnya administrasi ini dibandingkan dengan manajemen. Padahal kalau kita lihat makna administrasi itu sangat luas sekali. Administrasi itu sebagai suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan. Nah, coba Anda bayangkan itu, yang merupakan proses pengelolaan mulai dari perencanaan sampai evaluasi sampai perencanaan ulang kembali yang dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, ini kita tidak sedang belajar manajemen ya, tetapi sedang belajar administrasi. Jadi hampir sama pengertian manajemen secara bahasa, secara etimologi dibandingkan dengan administrasi. Jadi administrasi itu juga merupakan suatu rangkaian yang dilakukan di dalam sebuah organisasi, mulai dari perencanaan sampai nanti perencanaan ulang kembali yang dilakukan secara efektif dan efisien. Itulah pekerjaan administrasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Jadi administrasi itu tidak sebatas penyusunan surat-surat saja. Jadi administrasi itu suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan semua tindakan, semua kegiatan dalam setiap usaha atau dalam setiap organisasi. Baik itu yang terjadi individu-individu dalam organisasi atau individu-individu ini bergabung dalam sebuah kegiatan organisasi. Nah, kalau kita ambil satu pendapat yang dikemukakan oleh ahli yang bernama Luther Gulick, dia mendefinisikan bahwa administrasi
sebagai pengorganisasian dan pengarahan sumber-sumber yang berupa baik itu manusia, baik itu material. Jadi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi administrasi itu merupakan kegiatan pengorganisasian, pengarahan sumber daya manusia di dalam organisasi dan sumber daya lain yang menunjang atau yang menjadi penentu terjadinya peristiwa organisasi di dalam sebuah organisasi. Apakah organisasinya berbentuk pendidikan? Apakah organisasinya berbentuk perkantoran? Apakah organisasinya berbentuk perusahaan? Dan bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, itu administrasi secara umum. Kalau kita bawa pengertian pada administrasi pendidikan, nah, administrasi pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Baik fasilitas itu berbentuk wujud manusia atau yang disebut dengan sumber daya manusia. Kalau itu di sekolah ada kepala sekolah, ada guru-guru, ada pegawai tata usaha, ada penjaga sekolah, maupun material. Material itu apa? Seluruh sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dan spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, saudara-saudara, itulah dia administrasi dan administrasi pendidikan. Nah, kalau kita lihat pendidikan, kan ada administrasi, ada pendidikan. Kalau kita lihat pendidikan itu apa gitu? Secara umum, pendidikan merupakan upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Jadi pendidikan itu adalah proses pembimbingan yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa kepada orang yang belum dewasa, agar orang yang belum dewasa ini menjadi dewasa. Jadi pendidikan itu di dalamnya membantu atau menolong atau membimbing anak-anak agar mampu melakukan tugas-tugas hidupnya, agar kelak dia menjadi mandiri, bertanggung jawab, bermarwah serta bermartabat. Nah, dari pengertian yang baru kita jelaskan beberapa menit ini, Anda sudah dapat melihat bagaimana luasnya makna administrasi pendidikan. Tidak sekecil atau sesempit atau sesederhana yang selama ini kita ketahui. Baik saudara-saudara, kita lanjutkan lagi. Dari penjelasan yang telah saya kemukakan tadi, maka ada beberapa hal yang substantif dari pengertian administrasi pendidikan. Ada beberapa catatan-catatan penting yang mesti Anda ingat. Yang pertama, administrasi itu merupakan pengerahan dan pengintegrasian. Apa itu? Proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu yang ada di dalam organisasi. Baik itu sumber daya manusianya, baik itu material, baik itu spiritual yang bersangkut paut untuk mencapai tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan. Jadi dia mengerahkan, kemudian mengintegrasikan. Artinya apa? Tidak bisa di dalam sebuah organisasi pendidikan atau dalam sekolah itu dilihat secara parsial atau dilihat secara bagian-bagian saja. Tetapi dalam pengelolaan sekolah
dalam pengadministrasian sekolah itu mesti dilihat secara holistik, mesti dilihat secara keseluruhan. Tidak bisa bergerak secara sendiri-sendiri bagian atau elemen-elemen yang ada di dalam organisasi sekolah itu. Misalnya, kepala sekolah dia tidak bisa bergerak sendiri, guru tidak bisa bergerak sendiri, pegawai tata usaha tidak bisa bergerak sendiri. Kalaupun mereka bergerak sendiri-sendiri, itu geraknya, aktivitasnya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek penting dari pengertian administrasi yang telah kita jelaskan tadi adalah pengkoordinasian. Nah, pengkoordinasian yang bagaimana? Pengkoordinasian ini adalah tindakan mengkoordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan agar sumber daya manusia itu bisa terkoordinir dengan baik secara individu ataupun secara kelompok untuk tercapainya tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam inti daripada pengertian administrasi ini adalah kerjasama. Kerjasama yang seperti apa? Kerjasama dengan melibatkan segenap sumber daya organisasi. Ingat, saudara-saudara, sumber daya manusia dalam organisasi itu bukan hanya yang tercatat secara resmi atau secara kepegawaian di dalam sekolah, tetapi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi atau berkontribusi dalam pelaksanaan administrasi di sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan, itu adalah sumber daya manusia yang bisa kita anggap sebagai sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Nah, misalnya orang tua, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh pemuda, para pengusaha-pengusaha, tokoh-tokoh politik, apa saja, siapa saja yang bisa dijadikan sumber daya untuk berkontribusi terhadap pengembangan pembelajaran dan pendidikan di sekolah, itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Maka semuanya itu mesti dilakukan proses administrasi pengelolaan, administrasi pengkoordinasian, administrasi pengintegrasian, administrasi kerjasama agar sekolah memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, saudara-saudara, maka ada dari sini bisa kita rumuskan menjadi 5 pengertian pokok dari administrasi. Yang pertama, administrasi merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan manusia. Yang kedua, administrasi merupakan suatu proses dan bersifat dinamis. Jadi, kalau tadi dikatakan bahwa administrasi hanya sebatas untuk mencatat saja, kertas dan kertas saja, terbantahkan dengan poin ini, administrasi itu bersifat proses dan dinamis. Dinamis itu artinya selalu berubah, selalu berkembang. Kalau proses apa? Yang namanya proses tidak pernah berhenti. Itu yang kedua. Yang ketiga, administrasi itu adalah proses yang dilakukan bersama oleh sekelompok orang yang tergabung dalam suatu organisasi. Yang keempat, administrasi itu adalah proses yang di dalamnya ada sejumlah kegiatan untuk tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, yang kelima, administrasi merupakan proses pengelolaan di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah lembaga yang dilakukan
agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Saudara-saudara, ketika kita belajar administrasi, itu kata efektif, kata efisien hampir setiap setiap pengertian itu akan Anda jumpai. Nah, kalau begitu, mari kita lihat apa itu efektif, apa itu efisien. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mengucapkan kata-kata, kamu kalau bekerja itu yang efektif ya, kamu kalau bekerja yang efisien ya. Nah, padahal kadang-kadang kita terbolak-balik tuh, mana yang efektif, mana yang efisien. Nah, mari kita lihat. Apa itu efektif? Efektif itu adalah suatu usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, baik secara personal ataupun secara organisasi. Jadi efektif itu dia berhubungan dengan waktu. Itu efektif. Jadi kalau antara waktu yang disediakan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu pekerjaan, antara waktu yang disediakan dengan penyelesaiannya sesuai, maka itu efektif. Tetapi kalau misalnya waktu yang disediakan untuk mengerjakan sesuatu itu 3 hari, selesainya 4 hari, itu tidak efektif. Ketika dia tidak efektif maka pasti itu akan terjadi kerugian-kerugian. Jadi efektif itu adalah cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif yang tersedia, kemudian diimplementasikan dalam bentuk pekerjaan yang dilakukan. Ingat, ini kata kunci ini. Yang dilakukan dengan tepat caranya dan juga tepat waktunya. Begitu. Nah, sementara efisien apa? Efisien itu mengharuskan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara hemat, cepat, dan selamat. Berarti dia banyak berhubungan, efisien ini banyak berhubungan dengan apa? Kalau tadi efektif dengan waktu, kalau efisien dengan pendanaan. Jadi kalau pengertian sempitnya adalah cara untuk mencapai satu tujuan dengan menggunakan sumber daya yang minimal tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, tetapi pengertian ini agak kurang pas gitu ya. Kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu, yang dikatakan efisien adalah mengerjakan sesuatu itu dengan biaya yang sedikit-dikitnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, itu tidak masuk akal. Tetapi mengerjakan sesuatu itu sesuai penggunaan sumber daya dengan hasil maksimal yang dicapai. Jadi kalau sumber daya yang dikerahkan itu tidak hanya uang ya, sumber daya manusia, sumber daya benda, sumber daya keuangan, itu sesuai antara sumber daya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh, bahkan lebih dari apa yang ditetapkan, itu namanya efisien. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kita lihat tujuan administrasi pendidikan. Secara ringkas, tujuan administrasi pendidikan ini adalah menyediakan dasar konseptual dengan mendefinisikan atau menjabarkan atau mengimplementasikan kegiatan pendidikan, kegiatan sumber daya yang ada di dalam organisasi pendidikan untuk dikelola agar lembaga pendidikan itu menjadi berkualitas. Nah, karena itu di dalam administrasi setidak-tidaknya ada 4 tujuan. Jadi setidak-tidaknya tujuan administrasi pendidikan itu ada 4. Yang pertama, efektivitas produksi. Jadi kalau kita bawa ke pendidikan berarti efektivitas guru dalam melaksanakan tugasnya, efektivitas
Kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya, tugas kepala sekolah itu dia sebagai edukator, sebagai administrator, sebagai supervisor. Itulah sebabnya kepala sekolah itu wajib mengajar. Itulah sebabnya kepala sekolah di samping dia jadi guru, di samping dia jadi kepala sekolah, dia juga jadi guru. Kenapa? Karena tugasnya adalah sebagai edukator, dia melakukan pendidikan. Kemudian sebagai administrator, dia melaksanakan proses administrasi seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian dia sebagai supervisor. Nah, nanti kita akan cerita tentang supervisi. Itu yang pertama tadi ya, tujuan administrasi pendidikan. Yang kedua, efisiensi. Tadi kita sudah jelaskan apa itu efisiensi. Yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri. Yang keempat, kepuasan kerja. Kalau kita berbicara tentang kepuasan kerja, atau ya kepuasan kerja ya. Kepuasan kerja itu menghasilkan motivasi kerja. Motivasi ada dua. Satu motivasi internal, dua motivasi eksternal. Motivasi internal itu adalah motivasi yang dimiliki atau didorong dari keinginan diri sendiri, dari dalam. Sementara motivasi eksternal itu dari luar, dari lingkungan. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan mengetengahkan juga materi tentang iklim sekolah yang bisa memacu seseorang untuk termotivasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, kalau orang puas dengan pekerjaannya, maka akan lahirlah motivasi dalam dirinya untuk melakukan pekerjaan itu lebih baik lagi. Kalau guru akan mengajar lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Nah, untuk menjadi orang nih termotivasi, kata Victor H. Fromm dalam bukunya Work and Motivation, setidak-tidaknya ada 3 aspek yang mesti diperhatikan. Yang pertama, ternyata kita ini sebagai manusia di dalam bekerja, itu yang kita inginkan yang pertama adalah kita ingin dihargai. Yang kedua, ingin meningkatkan karir. Yang ketiga, ingin mendapatkan pendapatan yang layak. Kalau ketiga keinginan ini terpenuhi, maka motivasi seseorang akan semakin tinggi untuk melahirkan atau menghasilkan produktivitas kerja, produksi kerjanya. Sebagai guru dia akan bekerja dengan baik, sebagai kepala sekolah dia akan bekerja dengan baik. Nah, ternyata saudara-saudara, guru atau kepala sekolah dalam konteks administrasi ini itu dituntut untuk memiliki 3 keterampilan. Yang pertama keterampilan konseptual, yang kedua keterampilan humanistis, yang ketiga keterampilan manusiawi. Apa itu keterampilan konseptual? Keterampilan konseptual adalah keterampilan yang membuat guru dan kepala sekolah dan karyawan atau tata usaha ini memiliki kemampuan dalam memproduksi, meramu, melahirkan ide-ide. Jadi konsep itu tidaklah buat konsep-konsep surat, bukan seperti itu, tetapi kemampuan memproduksi ide, meramu ide, sehingga ide-ide ini bisa dijadikan untuk membantu pengembangan sekolah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian apa tadi? Keterampilan humanistis. Keterampilan humanistis inilah adalah kemampuan guru di dalam memperlakukan muridnya secara manusiawi. Melakukan hubungan kepada muridnya secara manusiawi. Kepada orang tua wali murid, kepada kepala sekolah dan kepada seluruh stakeholder yang lainnya. Itu keterampilan humanistis. Jadi ada keterampilan konseptual, kemudian ada keterampilan humanistis. Kemudian yang ketiga, keterampilan teknis. Nah, keterampilan teknis ini adalah kemampuan guru, kemampuan kepala sekolah mempergunakan sumber daya yang berbentuk peralatan teknis. Misalnya memiliki keterampilan kemampuan menggunakan media handphone untuk proses pembelajaran. Memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakan media online, menggunakan medsos dan segala macam teknis-teknis lainnya untuk melaksanakan proses pembelajaran.
Oke, saudara-saudara. Kemudian yang terakhir dari materi ini adalah fungsi administrasi pendidikan. Nah, kalau kita lihat administrasi pendidikan mempunyai beberapa fungsi, yaitu setidak-tidaknya ada sekitar 10 fungsi. Pertama, 1 perencanaan, 2 pengorganisasian, 3 penyusunan, 4 pengarahan, 5 pengkoordinasian, 6 pelaporan, 7 penganggaran, 8 pergerakan, 9 pengawasan, 10 penilaian. Nah, saudara-saudara, itulah beberapa aspek dasar dari konsep administrasi pendidikan yang dapat kita sajikan di pertemuan pertama ini. Nanti akan saya jelaskan pula konsep dasar supervisi pendidikan. Untuk sesi yang pertama ini demikian dulu. Terima kasih. Selamat menunggu untuk sesi yang kedua, kita berbicara tentang supervisi pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.